Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, tetapi tetap berada di chapter 3 dengan tema What time is it? But in the previous meeting, in the previous PowerPoint, we are going to discuss about we will learn about telling days. Now we are going to discuss about telling dates, months in a year. Jadi di meeting sebelumnya kita sudah membahas tentang hari, maka di sini kita akan membahas tentang tanggal, bulan, dan juga tahun. Karena di dalam tanggal itu terdapat hari, bulan, dan juga tahun. Seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang, kita bisa mengatakan bahwa kita akan membahas tentang kalender, ya. Telling dates, months in year. Ini contoh kalender ya. Jadi we can know in this calendar the dates is the 15th April gitu. Jadi tanggal 15 April, hari Sabtu. Nah, harinya masuk. Saturday itu Sabtu ya. Singkatannya SIT itu. Ini contoh di kalendernya. Jadi di kalender ini tanggal 15 April. Tahunnya tidak termasuk. Jadi kita ambil 2021 saja. Karena sekarang sudah 2021 meskipun bulan Aprilnya itu sudah lewat. Jadi kita ambil yang 2021 saja ya. Nah, ini sebagai contoh awal bahwa kita akan membahas tentang dates, months in year. Before we are going to discuss about months and dates, we are going to discuss about day of the week. Nah, di materi sebelumnya kan kita membahas tentang telling the days. Nah, ini termasuk the days kan. Ada weekdays, ada weekend. Dan days of the week itu ada 7 days atau ada 7 hari. Nah, apa yang termasuk dalam days of the week? Yang pertama Monday, yang artinya Senin. Tuesday, yang artinya Selasa. Wednesday, yang artinya Rabu. Thursday, yang artinya Kamis. Friday, yang artinya Jumat. Saturday, yang artinya Sabtu. Sunday, yang artinya Minggu. Nah, di sini sudah ada pembagiannya ya. Jika dari hari Senin, dari Monday sampai hari Jumat, Friday, itu termasuk dalam weekdays atau hari biasa. Ya, di PPT sebelumnya itu sudah dijelaskan kalau arti dari weekdays itu hari biasa. Sedangkan Saturday dengan Sunday itu masuk dalam weekend atau akhir pekan. Ya, biasanya di sekolah itu liburnya hari Sabtu dan juga Minggu. Itu termasuk dalam akhir pekan. Ya, ini beberapa contoh, beberapa days of the week yang harus kalian hafal. Ya. Ini nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Jika biasanya kita menyebutkannya dalam bahasa Indonesia, maka sekarang kita you must speak in English about days of the week. Kita sudah memasuki ke month ya, tentang bulan. Month of the year itu bulan dalam setahun, seperti itu. Dan we know if in a year there are 12 months, ada 12 bulan. The first is January, the second is February, the third is March, the fourth is April,
The 5th is May. The 6th is June. The 7th is July. The 8th is August. The 9th is September. The 10th is October. The 11th is November. The 12th is December. Jadi ini nama-nama bulannya ya. Nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir ada Desember. Ini termasuk dalam month of the year yang terdiri dari 12 bulan. Ya, there are 12 month. Nah, di sini sudah ada pembagian harinya. Dari Januari itu ada 31 days, ada 31 hari. February, there is 28 days or 29 days. Tapi 29 ini biasanya hanya terjadi 4 tahun sekali. Ya, bukan setiap tahun, tapi 4 tahun sekali. March itu ada 31 days, April ada 30 days, Mei ada 31 days, June ada 30 days, July ada 31 days, August ada 31 days, September ada 30 days, Oktober ada 31 days, November ada 30 days, December ada 31 days. Itu. Jadi ini jumlah hari dalam 1 bulan. Jadi untuk mengingatnya kalian hanya perlu mengingat angka 31 dan juga 30. Karena pasti setelah 31 pasti 30, 31, 31 seperti itu. Kecuali Februari ya, Februari itu mesti 28 hari. Kecuali 4 tahun sekali baru akan ada di mana Februari itu ada 29 hari. Ya. Ini contoh month of the year. Jadi if there is some question, maybe after April is, jadi setelah April itu apa? Jadi kalian menjawab Mei. Karena setelah bulan April itu adalah bulan Mei. If before June, sebelum June itu apa? Jadi you can answer Mei juga. Jadi sebelum bulan Juni itu, sorry. So you can say July karena before July itu apa? Before June itu apa? Juli gitu. Ya, sudah paham ya? How to write year. Karena kebanyakan kalian masih salah. Seperti contoh, ada tahun 2017. You can say 2017. Jangan 70 ya, karena 70 itu 70. Jadi nanti jadinya bukan 2017, jadinya 2070. So you can say 2017. Seperti itu. Kalian harus bilang 2017. 2000 itu 2000. 2009 itu 2009. Bu, kenapa ditambahin N? Karena seperti pembahasan sebelumnya bahwa jika ada angka di atas 1000 ataupun 2000 itu harus memakai N. Harus ditambahkan dengan N. Lanjut, ada 1999. We can say 1999.
Kenapa Bu kok bisa 1999? Itu untuk mempermudah. Jadi dipecah. 19-nya sendiri, 99-nya sendiri. Jadi 19 itu kan artinya 19. Jadi 99 itu 99. Seperti itu. Contoh lagi 1890 itu 1890. Ya, 18 itu 18, 90 itu 90. January the 4th 2017. Oh, sorry, salah. Jadi itu maksudnya January the 4th. The 4th itu berarti January the 4th 2017 itu berarti tanggal 4 Januari 2017. Seperti itu. Ya, January the 4th 2017. Nah, yang British English juga seperti itu. Cuma dibalik, kalau dalam American Style itu bulannya terlebih dahulu baru harinya, maka di British English kalian menyebutkan harinya dulu baru bulannya dan tahunnya tetap ada di belakang. Seperti itu. Itu penulisan tanggal. Ini ada beberapa latihan soal untuk menambah apa untuk mengecek seberapa paham kalian tentang materi tentang dates, months, in year. Jadi ada 8 soal, kalian bisa mengerjakannya, tapi tidak wajib untuk dikumpulkan. Ya, karena ini hanya bertujuan untuk melatih kepahaman kalian. Oke. Ya, seperti soal nomor 1, after November is, setelah November adalah, tuh, nomor 2, April is before, April itu sebelum. Nomor 3, next month is December, this month is. Jadi bulan depan itu bulan Desember, jadi bulan ini bulan berapa, seperti itu. October the 4th 2000 is, jadi kalian menuliskan dalam angka. Ya. Dan selanjutnya, jika kalian mau mengerjakan silahkan, karena ini hanya untuk latihan saja. Nanti ada soal lagi. All for the explanation about dates, months, in year. Thank you. I hope you in good condition because we are still in pandemic era COVID-19 ya. Jadi kita masih ada di era pandemi. Jadi semoga kalian bisa menjaga kesehatannya. Thank you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.